Kembali lagi ke channel Kisi-Kisi Kisah. Kami akan menceritakan kisah-kisah kehidupan yang bisa kita petik hikmahnya. Selamat menyaksikan. Rumah 2 lantai itu berdiri megah di tengah kawasan elit. Dari luar, tampak seperti lambang keharmonisan keluarga. Taman rapi, pagar otomatis, dan teras luas tempat angin sore bermain dengan lembut. Di dalamnya, Ririn melangkah ringan, mengenakan daster rumahan yang sederhana namun tetap rapi. Ia baru menikah 2 bulan lalu dengan Farhan, lelaki mapan yang tampak penyayang. Mereka tinggal bersama ibu Farhan, Bu Mirna, serta 2 saudara Farhan, Citra dan Lina. Awalnya, Ririn merasa seperti sedang hidup dalam mimpi indah. Bu Mirna tampak ramah. Citra, kakak iparnya, menyambut dengan pelukan hangat saat pertama kali ia pindah. Lina, si bungsu, bahkan sempat membawakannya teh hangat ketika Ririn tampak lelah di hari pertamanya menempati rumah itu. Namun, semua itu hanya permukaan. Hari demi hari, perlahan namun pasti, wajah asli keluarga Farhan mulai terlihat. Pagi itu, saat Ririn baru saja pulang kerja malam, tubuhnya masih letih. Bu Mirna sudah berdiri di depan kamar, mengetuk pintu sambil berkata tegas. "Ririn, piring di dapur masih menumpuk. Cepat dibereskan. Jangan malas." Ririn terdiam. Belum sempat duduk pun ia sudah harus kembali ke dapur. Farhan yang mendengar, hanya melirik sekilas lalu kembali fokus ke gawainya. Setiap hari berjalan seperti itu. Pekerjaan rumah seolah semua tanggung jawab Ririn. Dari mencuci baju seluruh keluarga, membersihkan kamar mandi, sampai menyetrika baju Lina yang bahkan tak segan menyuruh Ririn seperti asisten rumah tangga. Yang lebih membuat Ririn perih, Bu Mirna kerap masuk ke kamarnya tanpa mengetuk. Suatu malam, saat Ririn tengah mengganti pakaian, Bu Mirna tiba-tiba masuk dan langsung mengomentari tata letak kamarnya. "Tempat tidurmu berantakan. Ibu nggak suka lihat ruangan begini. Kamu istri, harus rajin dan bersih. Jangan cuma cantik doang." Ririn hanya bisa menahan napas panjang. Ia menelan semua perlakuan itu, berharap Farhan akan menyadari. Namun harapan itu sia-sia. Citra, sang kakak ipar, selalu menunjukkan senyum manis di depan Ririn. Bahkan sering mengajaknya berbincang dengan suara lembut. Tapi suatu ketika, saat Ririn turun dari tangga lebih awal dari biasanya, ia mendengar suara samar dari ruang makan. Ririn itu sok baik. Baru juga jadi istri, udah gaya sok rajin. Padahal, lihat aja, nggak lama juga pasti kabur. Itu suara Citra. Disusul tawa pelan dari Lina. Sejak itu, Ririn mulai menaruh curiga. Ia merasa diincar. Lina sering masuk ke kamarnya tanpa izin. Terkadang berpura-pura mengambil charger atau mencari barang yang tak jelas. Tapi matanya selalu bergerak cepat, seolah mengamati isi kamar. "Kenapa kamu sering ke kamar aku?" tanya Ririn suatu sore. Lina menjawab santai. "Lah, kan rumah ini milik keluarga Farhan. Kamu cuma numpang, Kak." Jawaban itu seperti cambuk yang mencambuk nurani Ririn. Ia tahu, hatinya mulai retak. Tapi ia belum ingin menyerah. Suatu malam, dengan suara lembut, Ririn mencoba bicara kepada Farhan. Di sofa ruang keluarga, ia menyentuh lembut tangan suaminya. "Mas, boleh nggak aku bicara? Soal perlakuan keluargamu ke aku." Belum selesai ia menyusun kata, Farhan sudah mengangkat alis. "Kamu lagi-lagi baper. Mereka cuma bercanda. Jangan terlalu bawa perasaan. Lagi pula, kamu kan perempuan, wajar bantu di rumah." Itu malam yang membuat dada Ririn sesak. Ia tidur dalam diam, dengan mata memandangi langit-langit, bertanya dalam hati, apakah rumah ini benar-benar rumah bagi dirinya? Namun saat fajar datang, ia tetap bangun paling awal. Meski tubuh menggigil karena demam, ia tetap ke dapur. Menyiapkan sarapan untuk semua orang yang bahkan tak pernah berterima kasih. Di meja makan, Bu Mirna duduk dengan sikap menyelidik. "Kok sayurnya terlalu asin, Rin? Kalau nggak bisa masak, jangan sok ngatur dapur orang."
Ririn menggenggam sendoknya erat-erat. Tapi ia tak bicara sepatah kata pun. Waktu berjalan lambat di rumah megah itu. Meski luas dan mentereng, bagi Ririn, rumah itu kini terasa sempit. Setiap langkahnya seolah diawasi, setiap nafasnya seperti salah. Ia bangun paling pagi, tidur paling malam, dan setiap harinya hanya diisi rutinitas membosankan yang tak pernah dihargai. Pagi itu, tubuh Ririn masih terasa lemas karena belum pulih benar dari demam. Namun ia tetap menyapu halaman dan mengepel lantai sebelum berangkat kerja. Sesampainya di kantor, ia tak sempat istirahat. Tekanan pekerjaan pun tak kalah berat. Namun, begitu pulang, yang menantinya bukanlah pelukan hangat atau ucapan sayang dari suami. Yang menantinya adalah tumpukan cucian dan suara lantang dari Bu Mirna. Jangan manja. Jangan mentang-mentang kerja jadi lupa kewajiban sebagai istri. Farhan masih sama. Sibuk dengan urusan kantor, sibuk dengan ponsel, dan terlalu sibuk untuk peduli pada perasaan Ririn. Saat Ririn mencoba menyentuh hatinya, Farhan justru menghindar. Aku capek. Rin, jangan nambah beban pikiran. Udah, tidur aja sana. Ririn mulai menyadari bahwa posisinya di rumah itu bukan sebagai istri, tapi lebih mirip pembantu yang kebetulan menikah dengan anak laki-laki keluarga tersebut. Citra semakin sering menyindir secara halus, bahkan di depan orang lain. Ririn itu hebat ya. Pulang kerja langsung nyapu, masak, nyuci. Nggak ada capeknya. Cocok banget jadi ibu rumah tangga. Versi murah. Tawa Bu Mirna dan Lina menggema di ruang tamu. Ririn hanya bisa tersenyum tipis, menyembunyikan luka yang semakin dalam. Namun hari itu, sesuatu terjadi. Saat sedang merapikan meja kerja Farhan, Ririn tanpa sengaja melihat notifikasi dari aplikasi mobile banking yang belum tertutup di layar laptop. Sebuah transfer uang ke rekening atas nama Lina, jumlahnya puluhan juta rupiah. Ada juga transaksi ke rekening Citra beberapa hari sebelumnya. Ririn menahan napas. Uang sebanyak itu tak pernah ia tahu keberadaannya. Padahal mereka tak punya usaha besar, dan gaji Farhan selama ini tak pernah cukup untuk menyisakan tabungan sebesar itu. Ia mencoba menahan diri, menunggu waktu yang tepat untuk bertanya. Malamnya, saat Farhan selesai mandi dan hendak tidur, Ririn membuka percakapan pelan-pelan. Mas, aku lihat ada transfer ke Lina dan Citra dari rekening kita. Itu uang apa ya? Farhan menghela napas panjang, lalu menjawab tanpa menoleh. Itu urusan bisnis. Kamu nggak usah ikut campur. Aku tahu apa yang aku lakukan. Jawaban itu menggantung di udara. Dingin, datar, tanpa penjelasan. Hati Ririn semakin berdebar. Ia tahu, ada yang disembunyikan Farhan. Malam itu ia tak bisa tidur. Ia duduk di sudut kamar dengan laptop di pangkuannya, memeriksa histori keuangan. Ia baru sadar bahwa sejak beberapa bulan lalu, transaksi mereka tak lagi transparan. Beberapa dokumen yang pernah ia tanda tangani saat pengurusan kredit rumah dulu ternyata sudah dimodifikasi. Tanda tangannya muncul di dokumen-dokumen yang tak pernah ia baca sebelumnya. Ririn mulai panik. Ia mengambil satu bundel dokumen dari laci tempat Farhan menyimpan arsip. Matanya membelalak. Ada pengajuan pinjaman besar atas namanya sendiri, dan uangnya telah cair. Jantung Ririn berdegup kencang. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Siapa yang mencairkan dana ini? Kapan? Bagaimana bisa tanpa sepengetahuannya? Ia menutup semua dokumen dengan tangan gemetar. Di luar kamar, suara tawa Bu Mirna dan Citra terdengar keras. Seolah mereka tak pernah lelah merayakan sesuatu yang tidak ia mengerti. Keesokan harinya, Ririn memutuskan mengambil cuti kerja. Ia tahu ini bukan hal sepele. Ia perlu bantuan. Dan satu-satunya orang yang bisa ia percaya saat ini adalah Raka. Raka adalah sahabat lamanya, seorang konsultan keuangan yang pernah membantunya menyusun perencanaan rumah tangga sebelum menikah. Mereka pernah dekat, tapi saat Ririn memilih menikah dengan Farhan, hubungan itu renggang. Namun kini, ia tak punya pilihan.
Ponsel di tangannya bergetar setelah beberapa detik menunggu. Ririn? Lama banget nggak ada kabar. Kamu nggak kenapa-napa kan? Suara Raka terdengar hangat dan penuh perhatian. Ririn menelan ludah, lalu menjawab pelan. Raka, aku butuh bantuanmu. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Raka terdiam sejenak, lalu menjawab tenang. Kamu tenang dulu. Ceritakan pelan-pelan. Apapun itu, aku akan bantu semampuku. Air mata Ririn jatuh tanpa suara. Ia tahu, ini adalah langkah pertama dari pertempuran yang panjang. Dan ia bersumpah, ia tidak akan tinggal diam lagi. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Raka, Ririn mulai bergerak diam-diam. Ia membawa semua dokumen dan salinan rekening ke kantor Raka untuk dianalisis. Setiap lembar kertas yang dibuka seolah membuka luka lama, membongkar kebohongan yang selama ini tersembunyi di balik senyum keluarga suaminya. Raka menyusuri data demi data dengan teliti. Ia mengerutkan dahi, lalu menatap Ririn lekat-lekat. Rin, ini bukan cuma penipuan biasa. Ini manipulasi yang sistematis. Ada penarikan dana berkali-kali dari akun gabungan kalian, hampir semua atas inisiatif Farhan. Dan, lihat ini. Ia menunjukkan dokumen pengalihan hak milik rumah. Rumah yang kalian tempati itu, ternyata sepenuhnya dibeli dengan dana yang berasal dari rekening pribadimu. Tapi Farhan mencatatnya sebagai milik bersama. Ririn menggigit bibir, menahan rasa sesak di dadanya. Ia teringat bagaimana selama ini Bu Mirna selalu membanggakan rumah itu sebagai warisan keluarga Farhan, padahal tak sepeser pun dana mereka digunakan. Aku benar-benar bodoh. Ya, bisik Ririn lirih. Raka menggeleng perlahan. Kamu cuma terlalu percaya. Dan mereka memanfaatkan itu. Hari itu, Ririn pulang ke rumah dengan kepala penuh amarah. Tapi ia belum bertindak. Ia ingin tahu lebih banyak. Maka, malam harinya, ia sengaja keluar kamar saat semua sudah tertidur, berjalan pelan menuju ruang tengah. Namun langkahnya terhenti saat mendengar suara pelan-pelan dari arah dapur. Itu suara Bu Mirna dan Citra. Mereka berbicara sambil menyeduh teh. Lama-lama, Ririn ini kok makin kepo, ya? Untung si Farhan nurut terus sama kita. Uang yang dari rekening itu udah cukup buat nutup utang kartu kredit Citra bulan lalu. Tapi hati-hati, Bu. Kalau Ririn curiga, bisa bahaya. Apalagi dia yang pegang semua aset atas nama dia sendiri. Makanya, cepetan bikin dia tanda tangan surat kuasa itu. Bilang aja itu surat investasi. Ririn berdiri membatu di balik dinding. Tubuhnya gemetar menahan amarah. Suara mereka terdengar begitu ringan, seperti sedang membahas resep masakan, padahal yang mereka bicarakan adalah pengkhianatan. Esoknya, Farhan datang ke kamar dengan sebuah map coklat di tangannya. Sayang, ini ada surat kerja sama investasi. Kamu tinggal tanda tangan aja, ya? Biar prosesnya cepat. Ririn menatap Farhan dalam diam. Ia mengambil map itu, membukanya perlahan. Matanya menyisir setiap paragraf dengan teliti, hingga akhirnya berhenti pada satu kalimat kecil yang dicetak miring. Surat kuasa penuh atas pengelolaan dan pengalihan hak aset. Ririn menutup map itu, lalu menatap suaminya. Mas yakin aku akan tanda tangan ini? Farhan tampak gugup. Loh, itu buat bisnis. Rin, biar aku yang urus. Kamu nggak usah ribet. Tapi kenapa harus ada pengalihan hak aset atas namaku? Farhan terdiam. Sesaat, wajahnya berubah pucat. Ririn meletakkan map itu di meja. Aku tidak sebodoh yang kalian pikirkan. Malam itu, Farhan menghindari percakapan. Ia keluar rumah tanpa pamit dan baru pulang dini hari. Ririn hanya mengamati dari balik jendela, tidak berkata apa-apa. Ia tahu, saat ini bukan waktunya untuk berdebat. Ia butuh momen yang lebih besar. Dan momen itu datang beberapa hari kemudian. Ririn mengatur sebuah pertemuan di rumah. Ia memanggil semua anggota keluarga Farhan, Bu Mirna, Citra,
Lina, bahkan paman dan bibi yang jarang datang. Farhan bingung, tapi Ririn hanya berkata, "Kita harus bicara." Sore itu, ruang tengah rumah dipenuhi wajah-wajah penasaran. Citra duduk dengan angkuh, Bu Mirna menyilangkan tangan di dada, dan Lina sibuk memainkan ponselnya. Ririn berdiri di hadapan mereka, dengan map besar di tangan. "Aku ingin menunjukkan sesuatu," ucapnya pelan. Ia membentangkan dokumen-dokumen di meja. Rekening, bukti transfer, surat tanah, dan salinan percakapan yang berhasil direkamnya. Semuanya ada di sini. Bukti bagaimana aku dimanfaatkan, ditipu, dan dijadikan mesin uang oleh kalian. Citra langsung berdiri. Apa-apaan ini? Fitnah. Fitnah. Ririn menatap tajam. Kalau fitnah, kenapa Mama Mirna bisa bilang di dapur soal penipuan tanda tangan? Mau aku putar rekamannya? Bu Mirna terdiam. Citra melirik arah Farhan, meminta bantuan, tapi pria itu hanya menunduk. Ia tak bisa berkata-kata. Semua bukti sudah terlalu jelas. Ririn melanjutkan, suaranya semakin tenang, tapi dingin. "Aku sudah konsultasi dengan pengacara. Semua harta yang digunakan selama ini berasal dari rekeningku, dan itu bisa diverifikasi hukum. Rumah ini, mobil, tabungan, semuanya milikku." Semua orang terdiam. Tak ada yang menyangka perempuan yang dulu dianggap lemah dan penurut itu kini berdiri sekuat baja di hadapan mereka. Ririn menutup map dan berkata pelan, "Kalian punya waktu sampai malam ini untuk berkemas. Rumah ini bukan lagi tempat kalian." Senja menjelang saat Ririn melangkah keluar rumah untuk menghirup udara segar. Di belakangnya, suasana di dalam rumah berubah menjadi riuh penuh bisik-bisik dan wajah tegang. Bu Mirna tampak mondar-mandir dengan wajah memerah, sementara Citra melempar barang-barangnya ke koper dengan geram. "Apa dia pikir bisa mengusir kita begitu saja?" bisik Citra dengan nada tinggi. Namun tak satu pun dari mereka mampu membantah keputusan Ririn. Karena untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa mereka bukan pemilik rumah itu. Mereka hanya menumpang hidup dari seorang perempuan yang selama ini mereka rendahkan. Lina, si adik ipar yang selama ini diam, akhirnya angkat suara. "Kita harus pergi. Dia punya bukti. Kalau dilawan, kita bisa kena hukum." Citra menatapnya tajam, tapi dalam hatinya pun ia tahu adik bungsunya itu benar. Sementara itu, Farhan masih duduk di kursi ruang tengah, terpaku. Wajahnya kosong. Ia tak berani memandang Ririn yang kini berdiri di tangga atas, mengawasi mereka satu persatu dengan tatapan penuh luka, tapi tak lagi lemah. "Farhan," ujar Ririn dingin, "koper kamu ada di kamar tamu. Aku sudah siapkan semuanya. Pulanglah ke rumah ibumu. Di luar rumah ini." Farhan menatap Ririn dengan mata memerah. "Rin, aku nggak pernah berniat jahat sama kamu." Ririn menahan senyum getir. "Tapi kamu diam ketika ibumu menghina aku. Kamu diam ketika uang kita dicuri. Dan kamu tetap diam saat aku dituduh macam-macam. Kadang, diam itu lebih kejam daripada kata-kata." Farhan tak bisa menjawab. Ia berdiri pelan, lalu berjalan ke arah tangga dengan langkah berat. Saat ia melewati Ririn, perempuan itu memalingkan wajah. Ia tidak ingin melihat sosok yang pernah ia cintai kini menjadi bagian dari kekecewaannya. Malam itu, satu persatu mobil keluar dari halaman rumah. Pintu tertutup. Lampu-lampu rumah padam. Ririn berdiri sendirian di ruang tamu yang kini hening dan kosong. Hanya suara detak jam dinding yang menemani. Ririn berjalan pelan ke kamarnya, menatap kaca besar di sudut ruangan. Ia melihat dirinya, mata sembab, wajah lelah, tapi sorot matanya kuat dan tak gentar. Ia menarik napas panjang. Keesokan paginya, rumah itu terasa berbeda. Lebih tenang, tapi juga lebih sunyi. Tak ada lagi suara sindiran pagi dari Bu Mirna. Tak ada lagi langkah mencurigakan dari Lina yang mengacak-ngacak barangnya.
Tak ada lagi Citra yang berpura-pura manis sambil menyelipkan racun dalam kata-kata. Ririn duduk di meja makan, menyeduh teh hangat untuk dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Pagi itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Raka muncul. Aku di depan rumah. Mau sarapan bareng? Ririn tersenyum. Ia melangkah ke pintu, membuka gerbang, dan menemukan Raka berdiri dengan 2 kotak makanan di tangannya. Pria itu menyunggingkan senyum kecil, teduh seperti biasa. Pagi, Nyonya rumah, sapa Raka ringan. Ririn tertawa kecil. Pagi, sahabat paling setia. Mereka duduk di teras belakang, menghadap taman yang dulu selalu dipenuhi suara omelan. Kini, hanya suara angin dan kicau burung yang terdengar. Gimana perasaanmu? Tanya Raka pelan. Ririn mengaduk tehnya. Aneh, sepi, tapi juga damai. Raka mengangguk. Kadang kita harus kosong dulu, baru bisa isi ulang dengan hal-hal yang lebih baik. Ririn memandang pria itu. Ada rasa hangat di dadanya yang sulit dijelaskan. Mungkin karena selama ini hanya Raka yang selalu ada. Tidak menghakimi. Tidak memanfaatkan, hanya mendukung, dalam diam dan setia. Hari-hari setelah itu diisi dengan ketenangan, tapi juga perenungan. Ririn memutuskan untuk mengambil alih sepenuhnya pengelolaan rumah dan harta yang selama ini ia biarkan Farhan atur. Ia menghubungi notaris, memperkuat dokumen kepemilikan, dan mulai mencari tahu apa yang bisa ia lakukan dengan modal yang dimilikinya. Rin, kamu pernah cerita soal impianmu punya galeri desain interior, kan? Ujar Raka suatu sore. Ririn mengangguk. Iya. Tapi itu dulu. Sekarang, aku belum tahu. Kalau kamu siap, aku bisa bantu buat bisnis plan-nya. Kita bisa mulai kecil. Dari rumah ini. Ruang tamunya bisa jadi showroom. Ririn terdiam. Ia menatap rumah megah yang kini benar-benar miliknya. Sebuah istana yang dulu penuh tekanan, kini menjadi halaman awal dari hidup barunya. Beberapa minggu telah berlalu sejak Ririn mengambil alih hidupnya sepenuhnya. Rumah itu, yang dulu seperti penjara, perlahan berubah menjadi ruang penuh ide dan harapan baru. Dinding-dinding yang dulu menampung amarah dan fitnah, kini mulai dihiasi sketsa dan papan vision board milik Ririn. Ia menghabiskan banyak waktu bersama Raka, menyusun rencana, merancang konsep bisnis, hingga menata ulang setiap sudut rumah agar mencerminkan jati dirinya yang baru, berani, mandiri, dan bebas. Namun, luka lama belum sepenuhnya sembuh. Ririn masih sering terjaga di malam hari, mengenang masa-masa ia harus bangun pagi-pagi saat sakit, mengingat suara sindiran tajam Bu Mirna, hingga wajah Farhan yang selalu memalingkan muka saat ia meminta pembelaan. Kadang, kenangan itu muncul tanpa diundang, mengiris diam-diam. Suatu malam, saat hujan turun dengan deras, Ririn menatap jendela dengan mata kosong. Di tangannya, secangkir teh yang mulai dingin. Raka datang membawa dokumen konsep bisnis, tapi ia segera menangkap sorot mata yang tak biasa dari Ririn. Masih kepikiran mereka? Tanya Raka, duduk di sebelahnya. Ririn mengangguk pelan. Aku ini aneh ya. Mereka sudah pergi, aku sudah menang, tapi entah kenapa, rasanya tetap ada yang nyangkut. Raka menatap ke arah hujan. Itu bukan aneh, Rin. Itu manusiawi. Kamu bukan marah karena kehilangan mereka, tapi karena kamu pernah berharap mereka mencintaimu seperti kamu mencintai mereka. Air mata menitik tanpa suara dari sudut mata Ririn. Ia tak menjawab, hanya menunduk. Raka tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya duduk di sana, cukup dekat untuk membuat Ririn tahu bahwa ia tidak sendirian. Keesokan harinya, Ririn menerima kabar mengejutkan. Farhan datang ke rumah, bukan untuk meminta maaf, tapi untuk memohon agar Ririn menarik kembali laporan atas pemalsuan tanda tangan dan penyalahgunaan dana. Aku bisa masuk penjara, Rin, ucap Farhan dengan wajah putus asa. Ririn menatapnya tajam. Seharusnya kamu pikirkan itu sebelum memalsukan namaku.
Farhan mencoba menjelaskan, berdalih bahwa tekanan dari ibunya membuatnya kehilangan akal. Ia bahkan menangis, menyebut nama Ririn berkali-kali, berharap belas kasihan. Namun kali ini, Ririn tak tergoyahkan. Dulu aku menangis. Kamu pergi. Sekarang kamu menangis. Dan aku tetap pergi. Hukum akan menyelesaikan apa yang pantas kamu terima, ujar Ririn dingin. Farhan tak bisa berkata-kata. Ia keluar dari rumah itu dengan langkah gontai, sadar bahwa tak ada lagi celah yang bisa dimanfaatkan. Hari-hari selanjutnya dipenuhi oleh persiapan pembukaan galeri pertama Ririn. Ia menamai bisnisnya Rumah Ririn. Galeri itu bukan sekadar tempat untuk memamerkan desain interior, tapi juga simbol perjalanan batin dan kebangkitan diri. Ia membuka kelas desain untuk ibu rumah tangga, memberikan ruang untuk perempuan lain belajar berdiri di atas kaki sendiri. Saat soft opening digelar, banyak tamu datang, termasuk beberapa influencer lokal dan pengusaha properti yang tertarik dengan konsep Rumah Ririn. Raka berdiri di sampingnya, memantau jalannya acara dengan senyum bangga. Lihat sekelilingmu, bisik Raka. Dulu kamu berdiri sendirian di dapur sambil sakit-sakitan. Sekarang kamu berdiri di tengah semua orang yang kagum padamu. Ririn tersenyum. Ini belum klimaks, Ra. Tapi aku janji, aku akan terus melangkah. Di tengah keramaian, sorot matanya tertuju pada satu sosok di kejauhan, Bu Mirna. Berdiri diam di trotoar, menatap dari kejauhan dengan wajah penuh rasa tak percaya. Di sampingnya, Citra dan Lina ikut melihat galeri megah yang dulunya adalah rumah mereka. Ririn hanya menatap mereka sejenak, lalu memalingkan wajah. Ia tidak menunduk, tidak melambai, tidak menyesal. Karena kini, ia tahu siapa dirinya. Dan ia tak lagi menoleh ke belakang. Setelah peresmian Rumah Ririn, kehidupan Ririn terasa jauh berbeda. Ia tak hanya menjadi pengusaha, tapi juga simbol kebangkitan perempuan yang pernah diperlakukan tidak adil dalam rumah tangga. Banyak media lokal menulis tentang kisahnya. Beberapa bahkan memintanya menjadi pembicara seminar. Namun, Ririn tak mengejar panggung. Ia memilih bekerja dalam diam, memperluas bisnisnya sedikit demi sedikit, sambil membina jaringan yang kuat. Di balik semua itu, satu hal tetap ia simpan rapat, bahwa luka lama masih belum benar-benar hilang. Hanya saja, kali ini, ia belajar untuk tidak membiarkannya menguasai hidupnya. Di sisi lain, keluarga Farhan mulai goyah. Setelah diusir dari rumah Ririn, mereka tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Uang hasil manipulasi mereka habis untuk membayar utang dan menghindari proses hukum. Citra yang dulu selalu berlaga elegan, kini harus berjualan online dari rumah. Lina, yang terbiasa hidup bebas tanpa batasan, mulai mengeluh keras. Dan Bu Mirna mulai terlihat murung. Tanpa Ririn, tak ada lagi yang mengurus, menyuplai, atau memanjakan mereka. Dunia terasa asing bagi keluarga yang selama ini hidup di balik tameng kebohongan. Sementara itu, Farhan makin terdesak. Kasus hukum yang dilaporkan Ririn mulai diproses. Beberapa klien Ririn yang juga jadi korban manipulasi Farhan ikut bersuara. Nama baik Farhan di dunia kerja tercoreng. Tak ada lagi perusahaan yang mau menerimanya. Suatu hari, Ririn sedang menyusun proposal ekspansi cabang galeri barunya di sebuah kafe ketika teleponnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia angkat tanpa curiga. "Rin, ini aku." Suara di ujung sana terdengar lirih. "Mama." Bu Mirna. Ririn terdiam. Hening menyelimuti selama beberapa detik. "Ada apa?" Jawabnya datar. "Aku minta maaf," ucap Bu Mirna. Suara seraknya terdengar seperti sedang menahan tangis. "Aku tahu aku jahat padamu. Tapi aku hanya ingin minta maaf. Itu saja." Ririn menggigit bibir. Hatinya berdesir. Ia menutup matanya sejenak, lalu berkata, "Maaf tidak akan mengubah apa yang sudah kamu dan anak-anakmu lakukan. Tapi aku sudah memaafkan. Bukan untuk kamu, tapi untuk aku sendiri." Bu Mirna terdiam di ujung telepon.
Ia tak menyangka Ririn tetap tenang. Tak membalas. Tak menghina. "Rin, bolehkah aku ketemu kamu?" "Tidak," jawab Ririn cepat. "Aku tidak ingin membuka lagi pintu untuk orang-orang yang pernah menjatuhkanku. Maaf." Telepon ditutup. Ririn meletakkan ponsel dan menarik napas panjang. Kali ini, tidak ada tangis. Tidak ada amarah. Hanya perasaan ringan seperti beban besar telah diturunkan dari pundaknya. Di luar, langit mulai cerah. Sinar matahari menembus kaca jendela kafe, menyinari wajah Ririn yang tersenyum pelan. Ia membuka laptop dan kembali bekerja. Malam harinya, Raka datang ke rumah, membawa kabar bahwa investor dari luar kota tertarik membuka cabang rumah Ririn di 3 lokasi baru. Mereka bahkan bersedia menanggung semua biaya awal. "Kamu benar-benar bikin orang percaya, Rin," kata Raka, menatap proposal yang Ririn buat. "Karena aku percaya dulu, walau yang aku percaya menghancurkanku. Tapi sekarang, aku percaya pada diriku sendiri," jawab Ririn. Raka menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kamu tahu, sejak dulu aku ingin bilang bahwa kamu pantas mendapatkan cinta yang lebih dari sekadar rasa iba atau basa-basi keluarga." Ririn menoleh. Tatapan mereka bertemu. Namun, belum sempat Raka melanjutkan kalimatnya, suara notifikasi masuk dari ponsel Ririn. Ia membuka layar dan membaca pesan dari nomor asing. "Kita belum selesai. Ririn, kau pikir kau menang? Tunggu saja. Kami akan ambil kembali apa yang milik kami." Pesan itu tanpa nama, tanpa identitas. Namun Ririn tahu, permainan ini belum selesai. Ririn memandangi layar ponselnya cukup lama. Pesan singkat itu terngiang-ngiang di kepalanya, seolah menariknya kembali ke masa-masa penuh luka dan kecurigaan. Tangannya gemetar pelan. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu betul, ini bukan sekadar ancaman kosong. "Siapa?" tanya Raka, melihat perubahan raut wajah Ririn. Ririn menyodorkan ponselnya. Raka membaca pesan itu dengan rahang mengeras. "Ini dari mereka?" tanyanya hati-hati. "Aku rasa begitu," jawab Ririn, suaranya tenang tapi tajam. Mereka tidak terima dikeluarkan dari rumah yang dulu mereka kuasai. Sekarang mereka mulai cari cara untuk menekan balik. Raka mengangguk. Matanya menatap lurus ke depan. "Kalau mereka pikir kamu akan mundur karena pesan seperti ini, mereka tidak tahu siapa kamu sekarang." Ririn tersenyum tipis. Tapi di dalam dirinya, ada satu ruang kecil yang kembali dipenuhi waspada. Keesokan harinya, Ririn memperketat keamanan rumahnya. Ia memasang CCTV tambahan, mengganti semua kunci pintu, bahkan mempekerjakan seorang petugas keamanan lepas yang berjaga di malam hari. Ia tak mau lengah. Ia tahu, orang-orang seperti Farhan dan keluarganya tidak akan tinggal diam saat tak bisa lagi mengontrol sesuatu yang dulu mereka anggap milik sendiri. Namun masalah tidak berhenti di situ. Salah satu cabang rumah Ririn yang baru dibuka tiba-tiba mendapat inspeksi mendadak dari pihak pajak dan dinas perizinan. Mereka membawa dokumen dan laporan bahwa ada pelanggaran administratif yang cukup serius. Ririn terkejut, karena semua izin dan prosedur dikerjakan oleh konsultan hukum yang terpercaya. Raka langsung turun tangan, menyelidiki asal-muasal laporan itu. Dan benar saja, ia menemukan bahwa seseorang mengirim dokumen palsu atas nama Ririn ke instansi terkait, dengan tujuan menjatuhkan bisnisnya secara hukum. "Kita tahu ini ulah siapa," kata Raka, matanya penuh amarah. Ririn duduk dengan tangan terkepal. "Mereka tidak hanya ingin aku jatuh. Mereka ingin aku kembali tunduk. Mereka tidak bisa terima kenyataan bahwa aku bukan lagi perempuan yang bisa diinjak dan dimanfaatkan." Raka mengajukan saran untuk mempublikasikan kasus ini secara terbuka, agar masyarakat tahu siapa yang sebenarnya bermain kotor. Tapi Ririn menolak. "Belum. Biar mereka merasa nyaman di balik bayang-bayang mereka. Aku akan bermain dengan cara yang lebih halus, tapi mematikan." Hari-hari selanjutnya dipenuhi ketegangan. Setiap proyek Ririn diawasi lebih ketat, bukan hanya oleh timnya,
tapi juga oleh mata-mata yang tak jelas asalnya. Namun ia tetap melangkah. Tidak goyah. Justru semakin fokus. Ia tahu, jika ia mundur sekarang, semua perjuangan sebelumnya akan sia-sia. Suatu malam, Ririn menerima amplop coklat yang diselipkan di pagar rumah. Di dalamnya, ada foto-foto dirinya bersama Raka, diambil secara diam-diam saat mereka makan malam atau bekerja bersama. Di bagian bawah foto, tertera tulisan tangan kasar. Tahu diri, perempuan murahan. Bisnismu cuma tunggu waktu hancur. Kami akan pastikan itu. Ririn menutup amplop itu dengan tangan bergetar. Tapi tidak ada air mata. Tidak ada teriakan. Ia hanya berdiri, memandangi halaman rumahnya dalam hening. Angin malam berembus pelan, membawa bau tanah basah setelah hujan. Kalau ini yang harus aku hadapi untuk jadi bebas, bisiknya lirih, maka akan aku hadapi. Esok harinya, Ririn dan Raka membuat keputusan besar. Mereka memindahkan sistem keuangan bisnisnya ke badan hukum yang lebih besar dan terpercaya, sekaligus menggandeng firma hukum ternama untuk melindungi bisnis secara legal. Semua transaksi kini diaudit harian. Tidak ada celah lagi bagi siapapun untuk menyentuh apapun yang milik Ririn. Tapi malam-malam tetap sunyi. Dan ancaman itu belum berhenti. Karena mereka, bayangan-bayangan masa lalu yang menolak dilupakan, masih berkeliaran. Mengintai dari kejauhan. Kabar tentang ancaman terhadap Ririn mulai terdengar di kalangan pengusaha lokal. Tapi Ririn tidak menanggapi secara langsung. Ia tetap hadir di setiap pertemuan bisnis dengan kepala tegak dan senyum percaya diri. Hanya orang terdekatnya yang tahu betapa lelahnya ia menjaga ketenangan di tengah badai yang terus mengguncang. Raka makin sering mendampinginya. Tidak hanya sebagai konsultan, tapi juga sebagai pelindung dalam arti sebenarnya. Ia mengatur pertemuan, mengawal dokumen penting, bahkan memastikan bahwa tidak ada satupun celah yang bisa dimasuki musuh. Namun situasi makin memanas ketika sebuah surat panggilan dari pihak kepolisian tiba di meja kerja Ririn. Kali ini, bukan hanya laporan administratif. Ada tuduhan serius tentang penggelapan dana yang mencatut nama Ririn langsung. Ini sudah keterlaluan, ujar Raka sambil melempar berkas ke atas meja. Mereka benar-benar nekat. Aku tahu, jawab Ririn. Dan aku juga tahu siapa yang mengarahkan semua ini. Tapi yang mereka lupakan, aku bukan lagi Ririn yang dulu. Ririn menghubungi tim hukumnya. Semua bukti dan transaksi dibuka, dicek ulang, dan dikumpulkan. Raka juga mengatur pertemuan dengan media untuk membuka kasus ini secara publik. Bukan untuk mencari simpati, tapi untuk menunjukkan bahwa kebenaran punya pijakan yang kokoh. Sementara itu, kehidupan Farhan dan keluarganya semakin berantakan. Farhan mulai kehilangan akal sehat. Ia berusaha menjual beberapa aset pribadi, namun tertahan oleh laporan hukum yang diajukan Ririn. Bu Mirna tak lagi bisa menyembunyikan stresnya. Tetangga sekitar mulai membicarakan mereka. Citra dan Lina saling menyalahkan, merasa satu sama lain adalah beban yang menyebabkan kehancuran hidup mereka. Suatu malam, ketika hujan deras membasahi atap rumah kontrakan, Farhan duduk sendirian di teras. Matanya sayu, wajahnya penuh penyesalan. Ia menggenggam sebuah foto lama, potret pernikahannya dengan Ririn. Di foto itu, ia masih muda. Ririn tersenyum tulus. Rumah megah mereka dulu terlihat megah di latar belakang. Kini semua itu tinggal kenangan. Bu Mirna keluar dari dalam rumah, berdiri di samping Farhan yang tak menyadari kehadirannya. Kau puas sekarang? Tanya Bu Mirna pelan. Suara yang biasanya tegas kini terdengar lemah. Kau bilang dia akan tetap patuh pada kita. Tapi lihat, kita kehilangan segalanya. Farhan hanya menunduk. Tidak ada pembelaan. Tidak ada pembenaran. Hatinya penuh penyesalan. Tapi semuanya sudah terlambat. Di sisi lain kota, Ririn menatap layar presentasi di ruang rapat yang dipenuhi calon investor. Ia bicara dengan lantang dan yakin. Proposal ekspansi diterima. Dukungan terus berdatangan. Beberapa hari kemudian,
Hasil penyelidikan kepolisian keluar. Tuduhan terhadap Ririn tidak berdasar. Bukti penggelapan ternyata mengarah ke Farhan. Ia memalsukan dokumen dan membuat akun atas nama Ririn untuk menyamarkan aliran dana. Polisi mulai menyusun laporan resmi untuk proses hukum berikutnya. Saat surat penangkapan disiapkan, Ririn duduk di balkon rumahnya, menatap langit malam yang bersih setelah hujan. Raka duduk di seberangnya, membawa 2 cangkir teh. Mereka akan segera ditangkap, ujar Raka, menyerahkan cangkir pada Ririn. Kamu bisa tenang sekarang. Ririn menerima teh itu dan menghirup aromanya pelan. Belum, katanya. Bukan itu yang aku tunggu. Raka menatapnya penasaran. Lalu apa? Ririn tersenyum samar. Saat mereka merasakan bagaimana rasanya dihancurkan oleh kepercayaan yang mereka hianati sendiri. Saat itu baru semuanya selesai. Jauh di ujung kota, suara sirene mulai terdengar. Mobil polisi memasuki gang sempit tempat Farhan dan keluarganya tinggal. Malam itu, keheningan berubah menjadi kepanikan. Dan api yang mereka nyalakan sendiri, mulai membakar mereka perlahan dari dalam. Suara langkah sepatu berderap di depan rumah kecil berwarna kusam itu. Sirene telah padam, tapi bayangan mobil polisi masih menyorot terang di depan pagar. Farhan berdiri di ambang pintu dengan napas tercekat. Bu Mirna jatuh terduduk di lantai ruang tamu. Matanya melotot penuh ketakutan. Ada apa ini? Suara Citra melengking dari dalam. Kalian jangan asal masuk. Kami tidak salah apa-apa. Tapi petugas polisi tetap melangkah masuk dengan tenang, menunjukkan surat perintah penangkapan. Tak bisa dibantah. Semua nama tertulis jelas. Farhan, Bu Mirna, dan Lina, 3 orang yang selama ini menjadi duri dalam kehidupan Ririn, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Farhan hanya diam, tak lagi sanggup membela diri. Bu Mirna menjerit histeris, mencoba menghalangi petugas, tapi hanya diabaikan. Citra meringis ketakutan, sementara Lina menyembunyikan wajahnya di balik tudung jaket, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Namun dunia nyata tak mengenal belas kasihan. Tak lama kemudian, kabar tentang penangkapan mereka menyebar cepat. Media online memberitakan dengan tajuk mencolok, mantan suami pengusaha muda ditangkap terkait penipuan dan penggelapan dana. Tak hanya itu, beberapa pengusaha yang dulu menjalin relasi dengan Farhan mulai angkat bicara tentang kecurangan-kecurangan yang mereka alami. Ririn hanya membaca semua itu dalam diam. Ia duduk di kantor pusat bisnisnya, mengenakan setelan biru tua yang elegan. Tatapannya tajam, tapi dalam matanya masih tersimpan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Di hadapannya, duduk seorang reporter muda yang mendapat kesempatan wawancara eksklusif. Bu Ririn, tanya sang reporter perlahan, apakah Anda merasa puas dengan apa yang terjadi sekarang? Ririn tersenyum tipis. Puas? Tidak. Tidak ada kebahagiaan dalam melihat orang lain hancur. Tapi ada kelegaan. Karena aku akhirnya terbebas dari penjara yang dulu kusebut rumah. Sang reporter mencatat cepat. Matanya kagum. Ririn melanjutkan. Kali ini nadanya lebih pelan. Aku tidak balas dendam. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Harga diriku, martabatku, dan hidupku sendiri. Setelah wawancara, Ririn keluar dari ruang kantor menuju aula tempat seminar pengembangan usaha perempuan sedang berlangsung. Ia naik ke panggung kecil, berdiri di depan puluhan perempuan yang hadir dengan harapan di mata mereka. Dulu, ucapnya membuka pidato, aku hanyalah istri yang tak dihargai. Tapi saat aku memilih untuk berdiri, bukan hanya untuk melawan, tapi untuk tumbuh, semua berubah. Tepuk tangan membahana. Di pojok ruangan, Raka berdiri sambil mengamati Ririn dengan bangga. Ia tahu, wanita yang kini berdiri dengan kepala tegak itu bukan lagi korban. Ia adalah pemimpin. Seseorang yang tidak akan pernah bisa ditaklukkan lagi oleh siapapun. Malam harinya, Ririn duduk sendiri di balkon rumahnya. Angin membawa aroma bunga dari taman belakang. Ia menatap bintang yang bersinar terang di langit gelap.
Tak ada suara. Hanya hening yang menenangkan. Tidak lagi dibayangi rasa takut. Tidak lagi dihantui masa lalu. Tapi mendadak, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pesan dari nomor asing. Kau pikir semuanya selesai, Ririn? Ini baru permulaan. Ada seseorang dari masa lalu yang belum kau kenal, dan dia lebih berbahaya dari Farhan. Ririn menatap layar dengan dahi mengernyit. Kali ini, bukan kemarahan yang muncul, tapi rasa penasaran. Api dalam dirinya menyala lagi. Karena ia tahu, permainan ini belum benar-benar berakhir. Langit pagi masih kelabu ketika Ririn duduk di ruang kerjanya yang dikelilingi dinding kaca tinggi. Kota di bawah sana perlahan hidup, tapi benaknya justru semakin tenggelam dalam kekhawatiran. Pesan misterius malam tadi tak bisa ia abaikan. Kata-katanya jelas, ancamannya terasa nyata. Raka masuk tanpa mengetuk, membawa 2 gelas kopi hangat. Ia melihat raut wajah Ririn yang berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang sedang bergejolak. Ada yang mengganggu, tanya Raka sambil meletakkan gelas di meja. Ririn menunjukkan pesan itu padanya. Seketika, mata Raka menyipit. Ia membaca pesan itu 2 kali, lalu menatap Ririn penuh pertimbangan. Nomor ini tidak terdaftar. Tapi aku bisa lacak siapa pemiliknya, katanya dengan nada serius. Ririn mengangguk pelan. Aku ingin tahu siapa yang masih punya urusan denganku, dan dari mana dia muncul. Hari itu, Raka menghubungi kenalannya yang bekerja di bidang keamanan digital. Hanya butuh waktu beberapa jam hingga hasilnya muncul. Nomor itu terhubung ke satu nama, Alia. Nama yang tidak muncul dalam lingkaran Farhan atau keluarganya. Alia? Gumam Ririn. Siapa dia? Raka menyerahkan file cetakan hasil investigasi awal. Alia adalah mantan tunangan Farhan. Mereka hampir menikah sebelum Farhan kenal kamu. Tapi hubungan itu kandas karena Farhan ketahuan selingkuh. Alia pergi ke luar negeri, dan sepertinya baru kembali beberapa bulan lalu. Ririn mengernyit. Jadi dia marah padaku karena aku menikahi Farhan. Raka menggeleng pelan. Mungkin. Tapi lebih dari itu, sepertinya dia ingin balas dendam. Bukan pada Farhan, tapi pada siapapun yang pernah menggantikan posisinya. Beberapa hari berikutnya, kantor Ririn mulai mendapat gangguan. Ada dokumen penting yang tiba-tiba bocor keluar. Salah satu investor besar tiba-tiba menarik dukungan karena menerima laporan bahwa Ririn sedang dalam penyelidikan baru. Semuanya terasa seperti diatur dengan sangat rapi. Namun Ririn tidak gentar. Ia tahu medan ini. Ia tahu cara menghadapi permainan kotor. Dan kali ini, ia tidak sendirian. Tim hukumnya bergerak cepat. Raka menutup semua celah keamanan. Dan Ririn sendiri mulai menyusun strategi untuk melawan ancaman baru ini dengan elegan. Sampai suatu malam, ia menerima undangan makan malam dari sebuah komunitas pebisnis wanita ternama. Ia hampir menolak. Namun saat membaca nama penyelenggaranya, Alia, ia tahu ini bukan sekadar undangan biasa. Ririn datang tepat waktu. Ia mengenakan gaun hitam sederhana, wajahnya dihias riasan lembut, tapi tatapannya tajam. Di dalam ruangan, suasana tampak anggun dan penuh senyum palsu. Di ujung meja panjang, Alia duduk dengan anggun. Rambut panjangnya digelung rapi. Begitu melihat Ririn, ia berdiri dan menyambut seolah mereka teman lama. Akhirnya kita bertemu, Ririn, katanya dengan senyum yang dingin. Ririn membalas senyuman itu, tapi matanya tidak menyimpan keramahan. Kalau kau ingin bicara soal masa lalu, aku rasa kau terlambat, ujar Ririn datar. Tapi kalau kau mau menyerangku dari belakang, lebih baik kau lakukan sekarang, di hadapanku. Alia tertawa kecil. Kau wanita pintar. Tapi permainan ini belum berakhir. Aku hanya ingin kau tahu, bahwa dalam setiap kemenanganmu, ada seseorang yang kehilangan segalanya. Dan aku adalah salah satunya. Kalau kau memang kehilangan karena Farhan, maka salahkan Farhan. Bukan aku. Tapi jika kau menyerangku,
maka kau menyerang orang yang pernah disakiti seperti dirimu. Dan aku tidak akan diam kali ini. Alia diam sejenak, lalu melangkah pergi tanpa sepatah kata pun. Para tamu yang lain hanya tersenyum kaku, tak paham percakapan di antara dua wanita kuat yang baru saja saling mengukur. Beberapa minggu setelah kejadian itu, gangguan berhenti. Alia tak muncul lagi, seolah lenyap dari permukaan. Namun Ririn tahu, dunia ini akan selalu menghadirkan ujian. Tapi ia tak akan goyah. Hari itu, Ririn berdiri di depan bangunan baru, sebuah pusat pelatihan dan inkubasi bisnis untuk perempuan dari berbagai latar belakang. Di sampingnya, Raka berdiri dengan senyum penuh rasa hormat. Ini semua hasil dari keberanianmu sendiri, katanya. Ririn memandang bangunan itu, kemudian menatap jauh ke depan. Angin pagi menyapu wajahnya. Tak ada lagi luka, hanya bekas yang menguatkan. Kini, hidupnya bukan sekadar tentang bertahan, tapi tentang menang. Dengan martabat, dengan harga diri, dengan cinta yang jujur, yang akhirnya tumbuh perlahan, dari ketulusan, bukan kepemilikan. Dan di ujung jalan panjang yang penuh luka itu, Ririn membuka gerbang baru. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Kisah Ririn adalah pengingat bagi siapa saja yang sedang kehilangan arah dalam badai hubungan yang toksik. Bahwa martabat tidak bisa ditukar dengan status istri, cinta tak bisa dipaksakan dalam rumah yang dibangun di atas kebohongan, dan bahwa kebaikan pun punya batas. Terkadang, untuk menjaga hati tetap utuh, kita harus berani meninggalkan apa yang dulu sangat kita perjuangkan. Bukan karena kita menyerah, tapi karena kita layak mendapatkan hidup yang lebih sehat, lebih jujur, dan lebih membahagiakan. Dan pada akhirnya, orang-orang yang pernah meremehkan kita akan menyadari bahwa yang mereka hancurkan dulu adalah satu-satunya cahaya yang menerangi hidup mereka.